couldn't manufacture the original sound. Halo para netizen mager yang budiman, bagaimana kabarnya? Bobo siang lancar. Kembali lagi bersama saya Deta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengasah kembali naluri rampok kalian yang selama ini kalian pendam. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pakai headset kalian dan selamat menonton. They will try to go after challenge because you have to come back and now recreate what you on Sunday. So you're breaking it up over a series of weekends, which I think is always. Actually, I heard something was very flattering that there's a shot where I run out of weekend. We'd have to pull in there, get everything set up, and then pull out of that sequence. They know that when they were going to do it on the film, they've already done it in real time. Film dimulai ketika sekelompok perampok yang dipimpin oleh Neil McCauley merampok sebuah truk lapis baja yang dijaga ketat oleh polisi. Truk ini membawa sejumlah uang dan surat-surat berharga lainnya. Salah satunya adalah obligasi. Karena waktu mereka sangat singkat, para perampok ini sudah menargetkan dan merencanakan hanya akan mengambil obligasi saja. Obligasi ini sendiri bernilai 1,6 juta dolar. Dengan melihat target yang akan diambil, terlihat bahwa para perampok ini bukanlah perampok sembarangan. Aksi mereka ternodai dengan tewasnya 3 orang polisi yang berjaga di dalam truk itu. Neil, sebagai ketua dari kelompok ini, sangat marah kepada salah seorang anggotanya yang bernama Waingro karena membunuh para polisi itu. with me. What you doing? What you doing? Dumb motherfucker. Neil kemudian menemui salah satu rekannya yang bernama Nate. Jadi Nate ini adalah seorang yang ahli dalam pencucian uang. Setiap hasil rampokan Neil dan timnya akan diserahkan ke Nate terlebih dahulu untuk dibersihkan, baru kemudian dapat mereka pergunakan. Selain itu, Nate juga memiliki banyak sekali koneksi, baik itu dari kalangan kriminal, pemerintah, maupun militer dan kepolisian. Dalam pertemuannya kali ini, Neil disuruh untuk menjual obligasi yang mereka rampok kepada salah seorang yang bernama Roger Van Zan. Seorang polisi yang bernama Vincent Hanna datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Setelah mengamati semua petunjuk yang ada, Vincent menyimpulkan bahwa pelaku perampokan ini bukanlah penjahat kampung biasa, melainkan sekelompok orang yang mempunyai keahlian expert pada bidangnya masing-masing. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk terus menyelidiki dan mengumpulkan petunjuk yang berkaitan dengan kasus ini. The shape charge indicates that they are technically MO is that they're good. Disabled. Check it anyway. You recognize the MO? Sementara itu, di sebuah restoran, Neil dan komplotannya akan membagikan hasil rampokan mereka. Tapi dia sangat marah kepada Waingro karena membunuh polisi ketika mereka beraksi. Neil pun tidak segan-segan menghajarnya sehingga menarik perhatian sebagian pengunjung restoran yang lain. Neil kemudian mengajak mereka semua ke mobil untuk mengambil uang. Tapi, karena masih kesal pada Waingro, dia pun kembali menghajarnya. Kali ini dia malah berniat untuk menembaknya. Tapi untung saja Waingro berhasil kabur. Keesokan malamnya, Neil bertemu dengan seorang gadis bernama Edie di sebuah restoran. Ternyata, dia bekerja di toko tempat Neil biasa membeli peralatan untuk beraksi, dan dia juga sering melihat Neil berada di sana. Karena merasa penasaran dengan Neil, Edie pun menanyakan apa pekerjaan Neil. Akan tetapi, Neil agak sedikit risih dengan pertanyaan itu, dan mengatakan, "Apa pedulimu terhadap pekerjaan yang aku lakukan?" Edie pun kicep. Beberapa saat kemudian, Neil merasa bersalah kepada Edie karena perkataannya yang tadi. Sehingga dia pun mengajaknya untuk mengobrol kembali. Setelah asik mengobrol,
Ternyata mereka berdua merasa nyaman dan pada akhirnya, ya kalian tahulah apa yang terjadi. Mereka berdua melewati malam di dalam selimut yang sama. Where are you from? They immigrated to Appalachia in the Keesokan harinya, Neil menemui seorang pria yang bernama Kelso. Jadi, Kelso ini adalah seorang hacker yang bisa meretas berbagai macam sistem keamanan dengan peralatan yang dia ciptakan sendiri. Dengan kata lain, Kelso ini adalah seorang hacker indie. Kelso menawarkan pekerjaan kepada Neil, yaitu merampok sebuah bank. Pada awalnya, Neil sedikit ragu untuk menerimanya karena dia tahu bahwa resikonya sangat tinggi dan sistem keamanan bank sangatlah ketat. Tapi Kelso tetap meyakinkan Neil. Dia mengatakan bahwa dirinya sanggup mengatasi sistem keamanan bank itu dan hasilnya akan sebanding dengan resiko yang ada. Akhirnya, Neil pun menerima pekerjaan ini. Neil menghubungi Van Zandt untuk mengambil sesuatu. Kemudian Van Zandt pun mengatur waktu dan tempat pertemuan mereka. Neil pun setuju. Tibalah waktu yang telah ditentukan. Neil sudah berada di TKP. Ternyata Van Zandt menyuruh anak buahnya untuk menemui Neil di sana. Setelah bertemu, Neil pun diberikan sesuatu oleh anak buah Van Zandt. Tapi ada seseorang lagi di sana yang mengendap-endap di belakang mobil Neil dan berniat untuk membunuh Neil. Untung saja Chris melihatnya dan segera memberitahukannya pada Neil. Dengan sigap, Neil menabrak orang itu dan mereka saling tembak-menembak yang menyebabkan anak buah Van Zandt itu tewas. Ternyata, isi dari bungkusan yang diberikan oleh anak buah Van Zandt tadi hanyalah kertas biasa. Hal ini membuat Neil menjadi sangat murka dan langsung menghubungi Van Zandt. Dia mengatakan bahwa kesepakatan mereka batal dan mengancam akan membunuh Van Zandt. Scene beralih ke Vincent yang sedang berada di sebuah klub untuk menemui seorang informan yang bernama Richard. Dari sinilah Vincent mulai mendapatkan informasi mengenai Michael Cerrito alias Slick, salah satu anggota komplotan Neil. Vincent pun menghubungi anak buahnya di kantor untuk mencari informasi dan petunjuk mengenai Michael. Dia juga menyuruh mereka untuk mengawasi seluruh gerak-gerik Michael dan siapa saja yang bersamanya selama 24 jam penuh. How do I know if Cerrito, Michael Cerrito? And then they got jackets. I want to see who they move and they sit. But the car, the house, the work. When he moves. Hubungan antara Neil dan Edie semakin dekat. Benih-benih cinta di antara mereka pun sudah mulai tumbuh. Neil mengajak Edie untuk ikut bersamanya ke New Zealand. Di sana mereka akan memulai kehidupan baru dan hidup normal layaknya orang lain. Edie pun menerima ajakan Neil. Where? New Zealand. Berkat informasi yang didapatkan dari Richard, Vincent berhasil mengetahui rencana Neil selanjutnya. Vincent dan timnya pun mengawasi Neil dari dalam sebuah mobil van yang berada di dekat sebuah pabrik. Tidak lama kemudian, Neil dan komplotannya tiba di pabrik tersebut untuk merampok. Mereka lalu membagi tugas masing-masing. Michael mematikan CCTV, Chris menjebol tempat penyimpanan, dan Neil mengawasi keadaan sekitarnya. Karena kecerobohan salah satu anak buah Vincent, Neil akhirnya mengetahui jika mereka sedang diawasi. Sehingga dia memutuskan untuk membatalkan aksinya kali ini dan segera pergi dari sana. Vincent yang merasa sangat kecewa pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kesempatan lain untuk menangkap Neil. Walk. I'm right there. Walk now. Come on. Keesokan harinya,
Neil dan komplotannya sedang berada di daerah pelabuhan untuk membahas kejadian semalam dan rencana mereka selanjutnya. Neil sangat heran, bagaimana sih bisa para polisi mengetahui aksi mereka semalam? Tak ingin terus meratapi kegagalan, Neil pun mengatakan bahwa dia akan melakukan sebuah aksi perampokan besar di sebuah bank. Bisa jadi ini merupakan aksi terakhirnya sebelum dia pergi ke New Zealand bersama Edie dan memulai kehidupan baru di sana. Neil kemudian menanyakan keikutsertaan para komplotannya untuk rencana kali ini, dan semua pun siap dan bersedia untuk ikut. Mereka pun berjalan-jalan di sekitar pelabuhan itu. Dari jauh, ada 2 orang mata-mata kepolisian mengawasi mereka. Number 2, over here. Setelah mereka pergi, Vincent dan anak buahnya segera bergerak menuju pelabuhan itu. Setelah mengamati keadaan sekitar, Vincent sedikit bingung karena di wilayah itu tidak ada tempat yang cocok untuk dirampok. Setelah beberapa saat, akhirnya Vincent sadar bahwa Neil ke pelabuhan itu bukan untuk menentukan target yang akan dirampok selanjutnya, melainkan hanya untuk memancingnya ke sana agar dia tahu siapa polisi yang selama ini mengejar dan mengawasinya. Dugaan Vincent ternyata 100% benar. Dari jauh, Neil mengambil foto Vincent dan anak buahnya. An idea what they're looking for. You know what they're looking at? What? Us. Pada malam harinya, Neil menemui Nate untuk memperlihatkan foto Vincent. Neil ingin tahu mengenai segala sesuatu tentang Vincent, polisi yang sedang mengejarnya. Karena Nate memiliki koneksi yang luas, dia pun mengetahui tentang sosok Vincent. Nate kemudian memberitahukan tentang semua hal yang dia ketahui mengenai sosok Vincent. Nate kemudian meminta Neil untuk selalu berhati-hati dan waspada. Ketika melakukan patroli, Vincent akhirnya mendapatkan informasi mengenai lokasi Neil yang sedang berada di sebuah ruas jalan di dalam kota. Tanpa membuang waktu lagi, Vincent segera menuju lokasi itu. Akhirnya dia berhasil melihat mobil Neil dan mulai mengikutinya. Neil yang mengetahui dirinya sedang diikuti, memilih untuk menepi dan menghentikan mobilnya. Vincent pun menghampiri Neil dan mengajaknya untuk ngopi bareng. How you doing? What do you say I buy you a cup of coffee? Setelah sampai di tempat ngopi, mereka pun mengobrol. Dalam obrolan ini, mereka berdua lebih banyak menceritakan tentang latar belakang kehidupan mereka. Intinya, mereka berdua akan tetap melakukan pekerjaan mereka saat ini, walaupun sudah mengetahui resikonya. Baik Vincent ataupun Neil tidak akan segan-segan untuk saling membunuh jika itu memang harus terjadi. Pada momen ini juga, Neil memberitahukan Vincent salah satu prinsip hidupnya, yaitu jangan terikat dengan apapun yang menghalangimu untuk pergi dalam 30 detik saat kau terlibat masalah. Prinsip inilah yang membuat Neil selama ini selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran kepolisian. Sementara itu, terlihat Waingro yang sedang menemui Van Zandt untuk menawarkan dirinya agar bisa bekerja sama dalam melawan Neil dan komplotannya. Dia mengatakan bahwa dirinya sering terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh Neil, sehingga dia paham betul seluk-beluk dan kelemahan Neil. Tiba-tiba Trejo menelpon dan mengatakan bahwa dia sedang diikuti oleh polisi. Apabila Trejo tetap menemui Neil, maka polisi akan mengetahui keberadaan mereka. Untuk itu, Neil menyuruh Trejo untuk mengalihkan perhatian polisi, yang artinya Trejo tidak bisa ikut dalam aksi kali ini. Neil kemudian mengajak salah satu kenalannya yang bernama Braden untuk menggantikan posisi Trejo. Neil dan komplotannya sudah berada di sebuah bank untuk melakukan aksinya. Dimulai ketika Chris menghajar salah satu penjaga dan mengambil kunci ruang penyimpanan.
Dia kemudian mengambil uang jutaan dolar yang ada di sana dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah mereka siapkan. Sementara itu, Neil dan Michael menodongkan senjata dan menyandra semua orang yang ada di sana. Vincent mendapatkan informasi tentang aksi perampokan Neil dan segera menuju ke TKP. Tentu saja ada yang membocorkan informasi ini. Siapakah itu? Kita akan mengetahuinya nanti. Neil dan komplotannya pun berhasil merampok bank itu. Dan ketika mereka akan pergi, Vincent dan anak buahnya sudah berada di TKP. Chris yang melihat hal itu langsung menembaki mereka. Hingga terjadilah aksi tembak-menembak yang menyebabkan Michael dan Braden tewas. Sementara Chris terluka parah akibat terkena tembakan. Dan pada akhirnya Neil berhasil lolos dan membawa Chris ke tempat Nate untuk dirawat. Neil sudah mengetahui siapa yang membocorkan informasi ini kepada polisi. Dia kemudian pergi ke rumah Trejo. Di sana, dia mendapati Trejo sudah dalam keadaan sekarat. Trejo mengatakan kepada Neil bahwa dia terpaksa membocorkan informasi ini karena Waingro yang sudah bekerja sama dengan Van Zandt datang dan mengancam akan membunuh istrinya. Karena tidak tahan dengan pedihnya sakratul maut, Trejo meminta Neil untuk menembaknya saja agar bisa tewas lebih cepat. Dengan berat hati, Neil pun melakukannya. Did you say anything about how we're getting out? Neil kemudian pergi ke rumah Van Zandt. Di sana, tuan rumah sedang asik menonton TV. Tanpa ampun, Neil menembaknya hingga tewas. Keesokan harinya, Nate memberikan tiket pesawat beserta semua dokumen yang Neil perlukan. Dia juga mengatakan kepada Neil bahwa Chris sudah pulih dari luka tembaknya dan saat ini sedang pergi menemui istrinya. Setelah menjemput Eddie, Neil pun bergegas menuju bandara untuk terbang ke New Zealand. Tiba-tiba, Nate menelponnya dan memberitahukannya bahwa Waingro sedang berada di sebuah hotel yang dekat dengan bandara tujuannya dan memesan kamar atas nama Jameson. Mendengar informasi itu, Neil menjadi bimbang karena pesawatnya sebentar lagi akan terbang dan dia akan segera bebas dari pengejaran polisi. Sementara di sisi lain, dia ingin membunuh Waingro sebagai bentuk balas dendam akibat kematian Michael dan Trejo. Dan pada akhirnya dia memilih untuk membunuh Waingro. Sesampainya di hotel, Neil menyuruh Eddie menunggu dan tidak mematikan mesin mobilnya. Neil kemudian masuk ke hotel itu dan langsung menelpon resepsionis untuk menanyakan nomor kamar yang di-booking atas nama Jameson. Kemudian setelah itu dia menyalakan alarm kebakaran sebagai pengalihan perhatian. Ternyata di hotel itu terdapat beberapa orang polisi yang sedang bertugas. Setelah sampai di kamar Waingro, dia mengetok pintunya dan mengatakan bahwa semua tamu hotel harus keluar untuk dievakuasi. Waingro pun mengintip dan membuka kunci pintunya. Ketika mendengar suara kunci pintu sudah dibuka, Neil langsung menendang pintu itu hingga mengenai wajah Waingro. Neil pun langsung masuk dan menghajarnya sampai terungkur ke kursi. Pada akhirnya Neil menghadiahkan timah panas yang mengenai dada dan kepala Waingro. Dia pun tewas di tempat. Polisi yang melihat keberadaan Neil di hotel itu pun langsung menghubungi Vincent. Dan tidak lama kemudian tibalah Vincent di TKP. Neil sudah keluar dari hotel itu dan ketika akan kembali ke mobilnya, dia melihat sosok Vincent yang sedang berlari menuju ke arahnya. Disinilah Neil benar-benar membuktikan prinsip hidup yang pernah dia ceritakan ke Vincent sebelumnya. Yaitu, jangan terikat dengan apapun yang menghalangimu untuk pergi dalam 30 detik saat kau terlibat masalah. Neil pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Eddie
wanita yang disayanginya. Ini nih baru namanya pria sejati, anti bucin-bucin klub. Neil pun berlari ke dalam area bandara. Sementara itu, Vincent tetap mengejarnya dengan penuh dedikasi. Hingga sampailah mereka di area runway pesawat. Neil pun bersembunyi di balik panel beton yang ada di sana. Vincent terus mengejarnya. Karena sedang berada di area runway pesawat, jadi apabila ada pesawat yang akan mendarat ataupun terbang, maka lampu di runway akan mati secara otomatis dan hanya menyisakan lampu dari pesawatnya saja. Mengetahui hal ini, Neil kemudian berniat menembak Vincent pada saat lampu mati. Ketika lampu sudah mati dan Neil bersiap akan menembak, tiba-tiba Vincent melihat bayangan Neil di balik panel. Dengan refleksnya yang sangat tinggi, Vincent lebih cepat sepersekian detik saja dari Neil. Langsung melepaskan tembakan sebanyak 4 kali yang berhasil mengenai perut dan dada Neil hingga dia pun sekarat. Vincent kemudian mendekati Neil sambil memegangi tangannya. Tidak lama kemudian, Neil pun tewas. Tamat. It's going to be at a certain height only once. You can get really close. You can get 99. I never really viewed them as flip sides. I viewed them as kind of a choice. Kalau naluri rampok kalian kembali terasa setelah menonton video ini, maka sebaiknya kalian menonton full filmnya deh. Satu pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jadilah pria yang punya prinsip. Itu. Saya Deta undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.